Oke, jadi bagian tangki full pump di sini sudah selesai ya. Lalu di sini saya mencoba dari komstir ini, saya coba tadi dia agak kendor sedikit ya. Sudah agak oblak, jadi kita akan melakukan penyetelan ya di bagian komstir NMAX ini. Nah, jadi sekalian ya, karena kita sekalian buka bodi ini. Lalu tadi saya coba agak oblak bagian depannya, bagian komstirnya. Nah, sekarang saya lakukan penyetelan ya agar tidak agar aman ya dan lebih enak dalam berkendara ya, tidak goyang dia. Karena kalau komstir kendor ini di kecepatan 40 atau 70 itu goyang ya, dia nggak keker, nggak teteg dia. Nah, di sini kita akan coba ya, kita akan tes ya kalau komstir ini sudah agak oblak ya. Bisa terlihat ya komstirnya sudah agak oblak. Nah, lalu sebelum melakukan penyetelan, kita kasih oli di sini ya, di bagian komstir bawah ya. Kita kasih oli lalu kita semprot menggunakan kompresor ya, supaya si oli ini masuk. Kalau bisa gemuk juga boleh, gemuk. Cuma kalau gemuk bisa masuk sedikit dia. Gemuk juga bisa. Jadi kita kasih gemuk dulu, habis kasih gemuk kita semprot menggunakan kompresor ya, lalu kita kasih oli lagi. Baru setelah itu kita lakukan pengencangan ya. Jadi kalau untuk Yamaha itu biasa komstir bagian bawah yang habis ya, komstir bagian bawah pelornya yang mulai kemakan ya, atau sudah berkarat ya, sudah kering gemuknya. Nah, sekarang kita akan kasih gemuk dulu ya. Nah, jadi sebelum kita setel kita kasih gemuk ya, kita semprot menggunakan kompresor ya supaya si gemuk ini masuk. Nah, jadi agar lebih enak ya, ntar pada saat pengencangannya dia tidak ngredek. Tapi memang kalau untuk gemuk dia agak susah masuknya ya. Jadi sekarang kita kasih oli ya. Oke, kita kasih oli ya, kita kasih oli lalu kita semprot ya. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, si oli ini akan masuk ke dalam ya. Kita ulangi lagi ya sini. Di sini juga saya kasih WD ya, pelumas ya, bukan carbo cleaner ini ya. Nah, ini WD ya supaya dia masuk. Jadi supaya lebih loncat lagi ya. Nah, kita ulangin lagi. Nah, setelah kita kasih oli atau WD baru kita setel ya komstirnya. Nah, sini bekas olinya kita bersihkan ya agar tidak menempel kotoran. Jadi buat teman-teman yang motornya oblak belum dilakukan pergantian, kita setel komstirnya. Jadi sebelum dilakukan penyetelan kita kasih gemuk ya, kita kasih oli. Oke, lalu di sini kita akan membuka karet dari penutup baut komstir ini ya, karena tripodnya nggak nyampe ya, kurang tinggi ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini ada karet penutup komstir. Nah, di sini kita buka ya. Kita buka, lalu kita setel
Nah, setelah kita buka penutup karetnya ya. Nah, di sini dia ada penguncinya ya, ada ring penguncinya. Jadi kita kendorin, kita buka ya ring penguncinya, baru kita setel ya. Nah, dia di sini nih. Nah, ini ring penguncinya nih, satu. Nah, sama di sini nih, belakang dua ya. Kita akan putar. Sekarang kita buka ya, menggunakan obeng lancip sini ya, kita tekan ke atas ya. Oke, nah bisa dilihat ya. Nah, di sini penguncinya kita sudah angkat ya ke atas ya. Dia ada dua nih, sama yang di belakang. Nah, yang belakang juga sudah kita kendorin ya. Lalu sekarang kita setel ya, kita setel ke kanan. Oke, jadi cara pengencangan seperti ini ya. Kita kendorin bagian ininya, bagian penguncinya, kita angkat sedikit. Nah, lalu dia bautnya ada tiga ya. Yang atas ini kita kendorin ya, kita ngendorinnya ke arah sini ya, kita kendorin. Nah, lalu yang baut bawah ini kita getok menggunakan obeng min ya ke arah kanan ya, ini ke arah kanan. Nah, jadi pengencangannya jangan terlalu kenceng ya. Jadi proses penyetelan komstir ini kita lakukan setel di atas namanya ya, setel di atas. Jadi tanpa kita mencobanya sudah pasti enggak ngeredek ya. Jadi jangan terlalu banyak, jadi kita kencengin sedikit ya, kencengin sedikit sampai kita coba di bagian roda ini, kita angkat, dia tidak oblak, lalu dia ringan ya untuk berbelok ke kiri ke kanannya ya, tidak ngeredek. Nah, setelah itu baru kita kencengin ya, kita kencengin bagian baut atasnya. Nah, jadi setelah kita setel baut atasnya, kita kencengin sedikit. Nah, kita tes lagi ya dari bawah ya, dari roda ini kita tes lagi. Nah, seperti ini ya, kita angkat. Nah, lalu kita tarik ya, dia tidak oblak ya, tidak ada suara di sini, tidak ada suara ya. Nah, lalu di sini kan sudah saya ganjel. Nah, sampai dia posisi seperti ini dia ringan ya. Nah, seperti ini ringan, karena ini kita penyetelan komstir yang sudah lama dipakai ya, berbeda dengan pergantian ya. Kalau pergantian baru kita agak kenceng aja, dia loncer ya, nggak geredek. Nah, jadi untuk menghindari geredek ya atau nyeloyong, karena pada saat penyetelan ini terlalu kenceng, dia bergerak ke kiri dan ke kanannya ini agak berat ya. Pada saat kita pakai maka dia agak berat ya, jadi nyeloyong dia. Jadi untuk penyetelan komstir yang sudah lama pemakaian, belum dilakukan pergantian, cukup sedikit aja kita nyetelnya sampai dia ringan ya, lalu kita kencengin bagian baut atasnya. Nah, jadi seperti ini ya baut penguncinya. Di sini sudah kita masukkan lagi ya, kita pasang lagi. Nah, lalu untuk mur paling atas ya, atau baut paling atas ya, dia kan ada tiga. Nah, di sini yang kita kencengin ya menggunakan obeng min. Di sini kelihatan enggak?
lalu kita putar-putar ya. Kalau dia masih enteng berarti pas ya. Nah kalau setelah kita bautnya kita kencengin, kita putar dia berat, nah itu kita kendorin lagi ya, bagian bawahnya kita kendorin lagi. Makanya pengencengannya kita sedikit aja, karena biasanya untuk komstir yang agak kemakan, sebelum kita kencengin baut atasnya, itu dia kendor ya, seperti ini kendor nih, seperti ini kendor ya. Tapi pada saat kita kencengin baut atasnya, nah, dia akan berat. Nah pada saat berat itu ya berarti baut bawahnya kurang kendor ya. Penyetelannya seperti itu. Nah oke, jadi penyetelan seperti tadi ya. Nah ini penguncinya sudah kita pasang nih, sudah kita kencengin. Nah lalu baut atasnya tadi sudah kita kencengin ya. Nah ntar setelah baut atasnya kita kencengin sudah pas, nah kita tutup lagi penutup karetnya ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita tes bagian stangnya. Nah kita tes bagian stangnya. Nah seperti ini ya, ringan ya. Nah kalau dia ringan nggak geredek, nah berarti pas ya penyetelan komstirnya. Jadi sebelum kita lakukan penutupan, setelah kita lakukan penyetelan komstir, kita goyang stangnya ke kiri dan ke kanan ya, dia masih loncer. Lalu kita cek juga bagian dari rodanya ya, kita angkat ya ke depan, dia sudah tidak ada suara oblak, nah berarti pas ya. Jadi seperti itu ya penyetelan komstirnya. Jadi teman-teman bisa melakukannya di rumah ya kalau untuk penyetelan komstir ya. Oke, di sini sudah kita tutup ya, tutup karetnya. Sudah kita tutup lagi. Jadi tadi sudah saya cobain ya, enak ya, ringan, tidak ngeredek. Nah lalu pada saat saya menggunakan rem depan dia agak ngeletek sedikit ya. Jadi itu menandakan si komstir bawah ini sudah agak kemakan. Bisa kita hilangin ngeleteknya itu, kita kencengin, kita setel bagian atasnya, kita setel lagi, tapi yang terjadi nanti akan menjadi berat ya. Jadi akan geredek pada saat kita bawa itu, dia agak nyeloyong ya, buang. Jadi untuk apa namanya, untuk komstir bagian bawahnya nih menandakan dia sudah kemakan ya. Jadi pada saat kita tes dari bawah, rodanya ini kita pegang, kita tarik ke depan dan ke belakang, dia nggak ada oblak ya, nggak ada oblak sama sekali. Terus pada saat kita pakai, pas kita melakukan pengereman depan, dia agak ngetak sedikit ya, tapi itu nggak apa-apa ya, karena kalau kita kencengin lagi malah nggak enak. Jadi di sini untuk memperpanjang umur si komstir aja ya, untuk memperpanjang umur si komstir. Terus pada saat kita bawa juga lebih enak ya ketimbang yang tadi ya, yang oblak banget. Nah itu malah bikin si pelor ini jadi peang ya, karena benturan yang terlalu jauh. Nah kalau sekarang kan dia sedikit ya, lebih aman. Jadi itu aja ya, jadi cara penyetelan komstir dari NMAX ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen. Sehat selalu, panjang umur dan diluaskan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.